Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ramadhani, salah satu mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kalimat efektif yang baik dan benar. Nah, pentingnya pembelajaran kalimat efektif ini dilakukan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengungkapkan gagasan yang dapat langsung dipahami oleh pembaca atau pendengar tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Nah, mahasiswa yang setiap waktu dihadapkan tugas-tugas kuliah yang dituntut untuk membuat tulisan baik berupa makalah, esai, artikel ilmiah yang membutuhkan pengetahuan tentang kalimat efektif. Pemilihan kalimat efektif juga membuat komunikasi dalam bentuk tulisan menjadi sangat komunikatif dan tidak bertele-tele. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik apa saja kalimat efektif yang baik dan benar. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian kalimat efektif. Nah, yang nanti kita akan membahas dari menurut ahli bahasa apa saja kalimat efektif itu dan kesimpulan yang kita dapat dari ahli bahasa tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Yang ketiga kita juga harus memahami kalimat dasar. Yang keempat kita juga harus memahami jenis kalimat efektif. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kalimat efektif menurut ahli bahasa. Nah, yang pertama menurut Rahayu pada tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, nah tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Nah, yang kedua, menurut Arifin pada tahun 1989, ia mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Nah, yang ketiga, menurut Arif HP pada tahun 2013, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti, serta mudah juga untuk diartikan. Nah, yang terakhir menurut Akhdia, Arsad, dan Ridwan pada tahun 2001, mereka mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Nah, dapat disimpulkan dari ahli bahasa tersebut bahwa kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicaranya. Nah, baik, kita masuk ke dalam materi yang kedua. Apa saja sih syarat-syarat kalimat efektif? Yang pertama, ia harus sesuai dengan ejaan yang disesuaikan atau EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kita tulis itu ternyata tidak tepat ejaannya. Nah, yang kedua, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang ketiga, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya.
Yang ketiga, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Nah, di sini syarat kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Nah, dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan gitu. Nah, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dari yang keenam, ia menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Nah, dengan kalimat efektif, kita dapat menyampaikan pemikiran kita kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat pula. Nah, yang terakhir, sistematis dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele dan tidak sistematis. Pastikan susunan kalimat yang kita rumuskan itu pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkah gagasan yang kita tuangkan. Nah, juga harus sistematis dan sesuai kaidah kebahasaan sehingga pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang kita tulis, sehingga tidak ada kesan seperti keambiguan dan kesan di mana mereka menafsirkan multitafsir gitu, tafsirannya kemana-mana. Jadi syaratnya kita juga dengan menggunakan kalimat efektif kita dapat memberikan suatu kalimat yang tepat sehingga si pembaca itu tidak kebingungan dalam menafsirkan kalimat kita. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi ketiga, yaitu memahami kalimat dasar. Nah, dari sekian banyak kita belajar kalimat efektif, kita juga harus memahami kalimat dasar. Nah, kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Nah, perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek ataupun pelengkap. Nah, kalimat dasar dapat kita bedakan ke dalam 8 tipe. Nah, kalimat dasar 8 tipe sebagai berikut. Yang pertama, ada kalimat dasar berpola SP. Nah, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Nah, yang kedua ada kalimat dasar berpola SPO. Nah, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau prasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau prasa nominal. Nah, yang ketiga ada kalimat dasar berpola SP dan pelengkap atau disingkat PEL ya. Nah, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, subjek berupa nomina dan prasa nomina, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektif. Nah, misalnya anaknya beternak ayam. Nah, anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkapnya. Nah, yang keempat ada kalimat dasar berpola SPO PEL. Nah, subjek ini
berupa subjek di dalam kalimat ini berupa nomina atau prasanomina, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nominal atau prasanomial, dan pelengkap berupa nominal atau prasanomial. Nah, misalnya dia mengirimi saya surat. Nah, dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, dan saya sebagai objek, surat sebagai pelengkapnya. Nah, yang kelima ada kalimat dasar berpola SPK. Nah, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Nah, misalnya mereka berasal dari Surabaya. Nah, mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat dan dari Surabaya sebagai keterangannya. Yang keenam ada kalimat dasar berpola SPOK. Nah, subjek berupa nomina atau prasanomial, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau prasanomial, dan keterangan berupa prasa berpreposisi. Nah, yang ketujuh ada kalimat dasar berpola SPPLK. Nah, di sini kalimat dasar yang memiliki subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Nah, Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, dan di atas panggung sebagai keterangannya. Nah, yang terakhir yang ada kalimat dasar berpola SPOPLK. Nah, kalimat dasar ini memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ini lengkap ya. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Nah, dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan sebagai keterangannya. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu memahami jenis kalimat efektif. Nah, jenis kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama kalimat argumentasi, yang kedua kalimat ide dan gagasan, nah yang ketiga adalah kalimat formal. Nah, yang pertama itu kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Jadi, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Nah, mungkin itu adalah kalimat argumentasi. Salah satu kalimat argumentasi ya. Nah, yang kedua itu ada kalimat ide dan gagasan. Nah, kalimat ide dan gagasan ini adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Nah, contohnya seperti, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Nah, yang ketiga ada kalimat formal. Nah, kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay ya, atau kata-kata yang tidak baku. Nah, tentunya suatu kalimat formal menjadi kalimat yang paling efektif. Nah, contohnya seperti, diharapkan kepada calon siswa atau siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret tahun 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Nah, itu adalah kalimat formal
bidang pendidikan. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan saya dari kalimat efektif yang baik dan benar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang keliru, saya mohon maaf. Nah, mungkin teman-teman dapat mencari di referensi-referensi lainnya agar lebih paham dan semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.